Jadi alhamdulillah tadi Pak Prabowo itu dia melakukan sebuah kebijakan yang luar biasa banget, yaitu menghapuskan utang-utang. Utang piutang para pelaku UMKM, petani dan nelayan. Itu direalisasikan. Iya. Kita kasih solusi. Ini dia nih, raja terakhir UMKM akhirnya saya hadirkan juga di sini. Pak Menteri, siap. Pak Menteri Maman Abdurrahman, ini Menteri UKM kita nih. Saya penasaran dengan, ya langsung saya tembak aja Pak ya. Kan memang ini kan channelnya UMKM, artinya 100 hari kerja pertama Anda. Ya, terkait dari targetnya Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita adalah ekonomi naik dan merata 8%. Sementara apa peran dari UMKM ini? Pak Menteri izin Pak Menteri ya. Dan Pak Mengerasa hormat Pak ya. Kita kan juga praktisi Pak. Kita juga membersamai mereka gitu ya. Kita juga bantu mereka. Jutaan UMKM juga ada di dalam data kita gitu ya. 64 sampai 65 juta UMKM. Kok rasa-rasanya jalan di tempat Pak ya? Kayak gede, banyak, berisik doang gitu ya. Tapi ternyata nggak tereskalasi. Terus gimana mau sumbangsi naikin bantu ekonomi 8% itu caranya gimana? Program Anda apa Pak? Bahkan Pak Bambang Brojonegoro, beliau penasihat khusus Prabowo gitu ya. Statementnya begini, target pertumbuhan ekonomi 8% sulit tercapai. Kayak hopeless gitu loh Pak. UMKM Anda mau bikin program apa Pak? Aduh ya Allah, kasihan Pak UMKM kita Pak. Ngedeket ke kabupaten-kabupaten ada pelut ya. Izin dengan segala hormat. Tapi kok sepi, nggak ada yang ngadu. Kayak mereka tuh asal besok bisa makan syukur gitu. Kayak nggak ada nyawanya gitu loh Pak. Gimana sih Pak? Ngomongin lagi. Aduh gue jadi canggung gue. Banyak yang ngadu sama kami Pak. Kita punya data jutaan. Bang, mana nih Pak Maman? Baru mulai nih kerja. Astagfirullah, DM Pak. Undang Pak Menteri. Iya kan? Kita bilang, ya Allah sabar gini. Nggak mana, kita nggak dipeduli ini. Ya Allah Pak, baru mulai Pak. Iya. Apa? Ya. Berapa APBN? APBN berapa dapat jatahnya? 400 M. Ya Allah. Sama valuasi PT Kasih Solusi Usaha Indonesia gedean itu kan. Astagfirullah. Om Deddy Corbuzier, Anda tahu pasti betul ya, tahu ya. RUPS kita tahu ya. Valuasi kita berapa ya? Masa sama valuasi kita gedean kita daripada APBN-nya beliau? Astagfirullah. Gue kasihan loh, ini menteri idola gue nih. Ini menteri gue nih. Pak gimana Pak nih? UMKM kita nih Pak. Ya Allah Pak. Pertama begini. Aduh, ya karena Allah. tadi Mas Dery udah buka 100 hari. Iya. Pertama saya nggak mau terjebak di dalam framing 100 hari. Karena ini kerja panjang. Nggak mungkin kita bisa nyelesain permasalahan isu UMKM dengan segala problematikanya dalam tempo waktu 100 hari. Tapi bahwa kita perlu ada sesuatu yang memang kita munculkan untuk memotivasi dan penyemangat dalam 100 hari, gue setuju. Tapi karena kerja kita ini kan 5 tahun nih. Itu dulu ya. 3 bulan lagi 100 hari itu. Iya. Cuma 3 bulan emang kalian kira ini kayak Mr. Bean. Simsalabim. Terus turun dari langit. Gitu set, ya kan berubah gitu. 3 bulan. Jadi ini kerja panjang. Nah, gue mulainya dari 8%. Asik nih. Kan tadi kan Mas Dery nanya tuh 8% itu bagaimana gini gitu kan, kok kayaknya pesimis gitu. Nah, pertama target pertumbuhan ekonomi 8% itu narasi yang optimis. Yang namanya kita target, kita harus punya optimisme dong. Oh iya. Kalau lu sendiri aja untuk memulai langkah lu pesimis, kita kayak kesannya kita kayak nggak punya semangat gitu. Ya, oke. Jadi itu pertama. Yang kedua, tetapi bukan berarti tidak rasional. Bukan berarti tidak rasional. Contoh, pelaku UMKM kita se-Indonesia itu kurang lebih plus minus ada 60 sampai 65 juta. Iya. Plus minus ya.
Itu bisa naik, bisa turun tuh, 65 juta. Kontribusi PDB dari sektor UMKM itu 64% loh. 35%-nya itu ya dari yang sektor-sektor lainnya. Makro. Terus penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM itu 95%. Wih. Ini maksudnya gini. Ini kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Kita harus breakdown dulu dong, Bos. Betul nggak? Ini plus minusnya gini. Artinya sektor UMKM hari ini adalah menjadi sektor backbone, tulang punggung ekonomi negara. Yeah. Gua tambah lagi yang notabene kalau mau diingat ya, pada saat COVID kemarin, the guardian of ekonomi Indonesia ini sektor UMKM. Oke, setuju. Ini Oke. Ya pahlawannya memang. Iya dong. Penopang. Iya dong. Gua sekarang Menteri UMKM, Bos. Asik. Jadi, enggak, kita harus punya narasi optimisnya dulu nih. Nah, tapi pertanyaannya memang nggak ada masalah, banyak. Nah, di pemerintahan yang 5 tahun kemarin, 10 tahun di era Pak Jokowi, apa kelebihannya? Beliau dan Mas Teten ya, Menteri UMKM-nya Mas Teten, beliau sudah berhasil melahirkan jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Ada istilah gua tuh menyebar ke kiri, melebar ke kanan, ke depan dan ke belakang. Gimana tuh maksudnya? Ya, kondisi UMKM kita itu kan 60 jutaan itu tersebar di seluruh Indonesia tuh. Itulah istilah saya itu, Mas. Itu menyebar, bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Bagus nggak? Bagus. Tetapi ada yang jauh lebih bagus lagi. Kalau kita mau mengejar target 8%. Gimana caranya? Ini harus tumbuh ke atas. Nah, ini baru sepakat nih. Jadi jangan sampai kita punya banyak anak. 60 jutaan anak kita punya anak, tapi nggak keurus. Mohon maaf, agak stunting. Nggak naik ke atas. Nggak naik ke atas gitu. UMKM stunting. Iya juga ya. Jadi kita maunya 60 juta ini, udah deh, yuk. Daripada kita melahirkan lagi, mendingan kita buat program keluarga berencana. Tapi khusus untuk UMKM. Jadi kita buat UMKM ini tumbuh ke atas nih. Semua nih, naik nih. Terus pertanyaannya, gimana Pak Maman? Kan begitu. Iya. Gimana? Oke, pertanyaan bagus, misalnya gitu ya. Lu mau ngapain Pak Maman? Iya, semua orang juga bisa. Kalau ditanya, oke, lu mau ngapain? Gue mau buat UMKM tumbuh ke atas. Iya. Siapapun juga bisa. Iya. Anak SD juga bisa ngomong kayak begitu. Pertanyaan how? Bagaimana caranya? Coba deh. Yang jadi selama ini, saya mau bilang sama Mas Dery, kita itu ada mindset yang salah, yang mungkin bukan salah, perlu kita evaluasi. Apa itu? Tadi saya sempat singgung. Ini nih UMKM ini ibarat semut. Semut ini tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 60 jutaan semut pelaku UMKM ini gua analogikan seperti semut. Kita Kementerian UMKM datengin tuh satu-satu. Itu yang tadi kan dibilang tuh pelut itu kan. Iya, pelut. Inilah ya, itu segala. Kita datengin tuh satu-satu. Capek, Allah, Bos. Capek banget. Capek. Sampai kapanpun nggak akan mungkin mampu. Pusat Layanan Usaha Terpadu ya, lupa tuh. Ada di Tabalong, ada di Aceh. Nyamperin tuh. Bukan berarti gue mengatakan bahwa pelut itu salah ya, enggak. Tapi harus ada mindset yang dirubah. Tapi sepi, Pak. Iya, ini karena tadi mindsetnya. Nyamperin udah, lokasi juga kadang susah dijangkau, jauh. Sekarang gimana kita mau memonitor pelaku UMKM yang ada di Papua? Gimana kita mau memonitor pelaku UMKM yang ada di Aceh? Nggak mungkin dong kita datengin satu-satu ke sana. Meskipun udah dikasih kepala dinas ya? Iya, macam-macam lah. Itu yang tadi harus ada yang kita twist mindsetnya. Jadi ke depan kita harus buat gula. Jadi kita ciptakan gula,
kita buat itu semut datang ke kita. Wah, efisien, APBN nggak perlu gede-gede banget. Ini baru cerdas. Ini beliau mengamalkan teknik brand equity ini. Iya. Sedap ya. Ngeri. Paten ya. Paten. Wah, iya dong. Jadi gue sesederhana itu dulu tuh, berangkat dari konsep kita twist dulu mindset kita nih dalam ngebenerin, bukan ngebenerin, dalam menata UMKM supaya mereka bisa tumbuh. Jadi kita rubah mindsetnya, bukan lagi kita mengejar semut, tapi kita ciptakan gulanya biar semut itu datang. Iya kan datang ya mereka ya. Iya. Nah, pertanyaannya Mbak Maman, apa itu gulanya? Betul nggak? Bagaimana? Sejenis binatang apa gula itu? Bentuknya kayak gimana? Ini yang tadi gue bilang, kita harus buat satu sistem besar, database, sistem besar di seluruh para pelaku-pelaku UMKM. Oke. Saya ada berangkat dari gini, ditanya apa sih visi misinya Pak Maman selaku Menteri UMKM. Tadi ya mindsetnya dulu ya, tadi udah setuju ya. Kita twist mindset kita. Lalu yang kedua, apa sih visi besarnya Pak Maman? Gue mau kasih contoh begini. Gue sederhana pada saat gue ditanya ya oleh teman-teman di internal Kementerian UMKM, pelaku-pelaku UMKM. Gue bilang gini, saya ini pemain biliar Mas. Saya ini pemain biliar. Saya hobi biliar. Dan alhamdulillah saya bikin klub biliar. Terus saya didik pemain-pemain saya, akhirnya alhamdulillah mereka sekarang jadi juara tingkat nasional, juara di dunia, tingkat dunia. Dibantu sama kementerian terkait? Enggak. Sendiri? Wow. Jadi kita pada PB Popsi, saya tidak bilang bahwa mereka tidak berkontribusi, tetapi saya mau bilang bahwa kita bisa mandiri mengantarkan atlet-atlet biliar kita menjadi juara. Bisa dong. Gue kadang-kadang suka bilang, gue nggak perlu yang lain, gue sendiri bisa kok. Tanpa kementerian ini, tanpa organisasi ini segala macam, gue jalan aja. Hari ini gue Menteri UMKM. Menurut Mas Dery, mungkin nggak para pelaku-pelaku UMKM itu bisa memiliki rasa dan perasaan yang sama seperti yang gue rasakan. Dia akan mengatakan bahwa, gue nggak perlu Pak Maman tuh. Aduh. Karena tanpa Pak Maman juga gue bisa survive. Tanpa Pak Maman juga gue bisa tumbuh. Wah, gue nggak mau bos. Hari ini visi misi gue seperti itu. Gue nggak mau ada pelaku UMKM yang mengatakan itu kepada Kementerian UMKM yang gue pimpin. Itu tekad gue. Mungkin tidak bisa semuanya, tapi gue bagaimana caranya gue mau meminimalisir itu. Artinya sampai 5 tahun ke depan gue harus meminimalisir ada orang yang mengatakan bahwa gue tumbuh menjadi seperti sekarang, gue besar menjadi seperti sekarang tanpa dukungan Kementerian UMKM. Gue nggak mau. Artinya prinsip sederhananya adalah Kementerian UMKM ke depan harus hadir, harus ikut dalam tumbuh kembangnya para pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Ini keren nih. Itu aja sederhana visinya. Ini keren nih. Tapi kalau ternyata mereka skeptis tuh kan selalu gitu ya mereka ya. Iya. Skeptis kayak bener nggak ada pemerintah, mana gue nggak disubsidi, gue A1 lah waktu itu kan Rio Haryanto ya. Ya ini analogi aja sih sebenarnya. Modal sendiri, mau olahraga modal sendiri, ya kan usaha modal sendiri juga. Iya. Ya kan kayak begitu. Saya praktisi pengusaha gitu ya. Saya gagal kemarin tuh Menteri UMKM nggak ada yang tahu tuh. Berdarah-darah tuh mohon minta duit ini, minta duit itu, utang sana, utang sini gitu kan. Sampai akhirnya berdiri sendiri. Cuma kan akhirnya begitu ada satu program dari Kementerian UKM, mana aja lu. Nah, kayak jadi kayaknya skeptis kan. Ini sama kayak tadi misalnya gue tiba-tiba nih misalnya Mas Dery cewek. Contoh. Ya. Gue tiba-tiba, Der, lu mau gak kawin sama gue? Tiba-tiba. Ya gue enggak lah. Walaupun gue menteri kan gitu. Iya. Dalam hati dia, lu jangan lu mentang-mentang lu menteri. Lu mau seenak-enak aja sama gue kan gitu. Ya lu tunjukin dong pendekatan. Selami diri lo seperti apa. Betul dong. Jadi kita melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan pelaku-pelaku UMKM. Nah, itulah konsep perubahan mindset
yang tadinya kita datang ke semut, tapi kita buat semut itu datang ke kita. Dengan cara apa? Pertama, hari ini kita dihadapkan dengan realitas banyaknya data pelaku UMKM yang tersebar di mana-mana. Pastilah. Nah, saya mau buat satu sistem besar ataupun aplikasi besar one door shopping lah untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Jadi kalau dia mau tahu informasi tentang UMKM, dia datang ke sistem ini, masuk ke aplikasi masuk ke aplikasi ini. Dia mau tahu insight tentang di daerah Rawamangun ada acara nggak ya, ada keramaian nggak ya? Keren. Dia datang ke sistem ini. Dia mau tahu tentang bagaimana peluang bisnis di daerah Jawa Tengah gitu. Dia datang ke aplikasi ini. Jadi ini akan menjadi satu big sistemnya para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan seluruh dunia. Teman-teman kita pelaku UMKM kan ada. Lu mau tahu tentang potensi bisnis di Rusia, lu datang ke sistem ini. Yang sifatnya bukan data statis ya, tapi sifatnya dynamic. Jadi kita ada bisnis intelijennya, kita ada algoritmanya, ada AI-nya gitu ya. Ada AI-nya sekarang. Kita akan bikin ini. Kenapa? Karena sekarang Mas di Kementerian UMKM itu ada 12 aplikasi sistem. Nah, baru saya mau ngomong, 12 aja saya nggak dengar gaungnya tuh. Coba. Terus gimana Jadi dong? kalau ada yang bilang bahwa Kementerian UMKM ada, tapi strateginya yang harus kita rubah. Sekarang program aplikasi tentang Entrepreneur Hub udah ada di Kementerian UMKM. Kita mau tahu tentang aplikasi mengenai sistem keuangan, udah ada. Tapi itu terpisah-pisah tuh. Gitu. Makanya kita kumpulkan 12 itu, kita rekonsiliasikan menjadi satu sistem besar yang terintegrasi. Ya insya Allah nanti namanya, tapi rata-rata teman-teman mengusulkan namanya Sapa UMKM. Wah, langsung di launch di sini nih. Perdana kita denger nih, Sapa UMKM. Ini kasih solusi ini menjadi yang pertama. Official media partner, Pak Menteri. Siap support kita, siap kita goreng nih. Jadi akhirnya seluruh pelaku UMKM di seluruh Indonesia, pihak bank, pihak finance, venture capital di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan, lo kalau mau tahu tentang prospek bisnis UMKM, masuk. Lu datangnya ke Sapa UMKM. Oh, berarti kalau jadi artinya pemerintah atau Sapa UMKM ini menjadi agregasi ya, menjadi mengagregasikan lah ya, menjadi agregator, mempertemukan misalnya saya venture capital, misalnya saya mau nginvest di UMKM yang memang kelihatannya oke nih. Nah, mungkin keresahan saya tahu dari mana ini sudah oke dan udah layak diinvest. Itu datanya kebuka di situ. Kebuka dong. Oh, misalnya contoh ini best sellernya, ini revenue-nya yang sekian. Kebuka. Wow. Jadi sementara ini kita Kementerian UMKM punya kurang lebih 17 juta data pelaku UMKM, mikro, kecil dan menengah. By name, by address. Tapi kan itu data statis. Itu yang tadi gue bilang, itu hasil dari sensus. Dari BPS salah satunya misalnya. Sensus kita ini sekarang, tapi itu data statis. Yang mau kita lakukan data yang terus dynamic hidup. Kita kan nggak tahu dari 17 juta data itu apakah perusahaan A itu masih ada, CVA itu masih ada, atau memang sudah nggak ada. Dari 17 juta itu kita mau tahu mana yang sudah punya NIB, mana yang sudah punya NPWP. Bagaimana progresnya, perkembangan tumbuh kembangnya. Yang tadi seperti ibu hamil, dari hamil 1 bulan. Kita mau tahu perkembangan progres kehamilannya. 1 bulan, naik ke 2 bulan. Seperti apa kesehatannya, diagnosanya bagaimana. Nanti sistem besar inilah yang akan melakukan agregasi data seluruh pelaku UMKM, stakeholder, counterpart, pemerintah, pihak swasta, bank BUMN Himbara kita akan satu di sini. Oh, masuk situ semua. Dan itu akan kita integrasikan menjadi satu kesatuan. Jadi misalnya kita tinggal buatin keyword dairy, usaha A apa gitu. Keluar semua.
Dan itu bisa dibuka oleh teman-teman pelaku UMKM. Nanti akan ke integrasi juga ke ekspor misalnya? Iya. Bisa ngeliat buyer potensial buyer di sana? Dan ini saya akan buat menjadi satu grup kayak tim mungkin bisa menuju ke eselon 1 lah setingkat ngurusin ini. Oh, ada badan sendiri lah? Iya, enggak. Jadi kayak ada satu tim sendiri yang memang khusus ngurusin ini. Tapi saran saya berarti harus ada praktisinya yang memang udah di bidang apps gitu loh, ya kan? Kalau sekarang kan kita mau tanya teman-teman UMKM, kalau misalnya mau tahu informasi dia kemana? Bingung kan dia? Bingung. Udah daripada pusing-pusing datang aja buka Sapa UMKM. Tuh, bayangin teman-teman nih, izin dengan segala hormat, 12 aplikasi terlalu banyak, cost-nya besar, nggak spesifik, tapi mendingan satu tapi jadi super apps. Iya. Oh. Itu sampai nanti sistem kepegawaian juga akan saya integrasiin di sini. Lama-lama bisa jadi sosial media commerce sendiri dong? Iya. Tidak menutup kemungkinan ke sana arahnya. Jadi kayak sosmed apa segala macamnya. Tidak menutup kemungkinan. Karena di situ kan gini, nah ini prinsip dasar gula tadi. Lu untuk meng-attract orang datang ke lu, lu harus punya daya tarik dong. Iya. Iya dong. Iyalah. Contoh, daya tarik lu kan jenggotnya keren, asik bos. Ini bisa memikat wanita. Gitu. Kayak, jadi kita harus buat itu. Jadi nanti di dalam sistem ini juga ada gimmick-gimmicknya juga, ada games, ada poin. Misalnya lu upload ini dapat poin gini-gini. Dan bahkan nanti kita itu terintegrasi dengan Bukalapak, dengan Gojek. Pokoknya kita ituin. Kasih solusi, siap support Pak. Iya, nah makanya karena dari semua podcast yang fokus UMKM kan hanya kasih solusi. Itu. Makanya ini perdana saya campaign, saya promosi. Ini the big dream. Mimpi besar saya. Kita mau build ini dulu. Karena kalau kita udah punya pondasinya enak. Misalnya nanti kita akan integrasiin tuh. Di Kementerian Sosial kan ada KUBE, kelompok usaha bersama. Di sana kan juga punya data, masuk ke kita. Plek, kita udah bisa integrasiin tuh semuanya. Contoh yang kedua, tahu nggak hari ini kontribusi perusahaan-perusahaan BUMN ikut berpartisipasi di dalam UMKM tuh banyak banget loh. Tapi mereka hanya sekedar CSR. Ya ada budget khusus untuk ya sekedar CSR aja. CSR aja. Jadi cuman kayak gitu, tapi dia nggak masuk ke tumbuhnya. Nah ini kan harus kita konsolidasiin Mas. Harus kita konsolidasiin menjadi satu kesatuan dan kita punya datanya dan enak. Baru enak tuh pemetaannya. Misalnya Mas pelaku UMKM punya masalah apa, kita bisa diagnosa tuh. Oh UMKM ini problemnya sebetulnya bukan di keuangan. Problemnya di pelatihan. Nah gitu loh. Jadi yang tadi Mas kritik kan tadi ada tuh. Ini kok banyak banget. Pemerintah, kementerian ini bikin program pelatihan mulu. Akhirnya pelaku UMKM itu dia bukannya sibuk ngurusin ngegedein UMKM-nya, malah sibuk cari duit ikut pelatihan. Nah itu. Saya pernah bilang, tadi barusan saya bilang off cam ya di belakang kamera tadi yang dimaksud dengan beliau, Pak Menteri bilang kritik. Saya tadi begitu duduk, omongan saya pertama langsung, Pak saya mau empat mata sama Anda Pak, saya mau kritik. Ya memang udah ada untuk kebaikan bersama. Saya jelasin tuh, ini potensi oknum bermain cuma buat penyerapan agar menggugurkan kewajiban APBN, terserap bikin pelatihan, tapi nyatanya peserta bodong, peserta bayaran, cuma ngejar target, atau mungkin sekalinya datang tapi nggak terkuratif sifatnya. Mungkin jangan-jangan dia nggak pengen naik-naik amat, tapi karena buat ngambil nasi kotak. Cuma, ya Allah. Tapi kalau udah dibuat masuk semua terintegrasi dalam satu sistem besar, one data, ketahuan semua tuh. Kebaca semuanya, nggak ada yang mungkin nggak. Oke, berarti ada peluang dong buat mereka-mereka yang tadi saya bilang banyak yang ngadu ke saya bahwa kayak saya aja nggak pernah dapat tuh info pelatihan. Ya, padahal saya mau niat sekali eskalasi. Berarti ketahuan dia pun juga akan dapat potensi. Dan dia akan masuk, masuk ke dalam sistem. Dia tinggal login doang, Maman Abdurrahman, nomor telepon sekian, alamat email sekian, selesai. Dan berarti pelatihannya bisa ditekan biaya APBN-nya gara-gara mereka bisa nonton video kan sekarang udah eranya ini apa namanya digital produk affiliate, mereka nonton pelatihan e-course itu di situ ya, tanpa harus datengin secara offline ya. Bahkan mereka bisa masuk akses langsung ke fasilitas keuangan.
Kan nanti kan mereka akan campaign. Jadi gini. Pada saat dia melihat ada satu kelompok, satu tools yang dimana di situ dia bisa mendapatkan kemanfaatan, dia akan akses tuh bos. Dia akan keluarkan diri dia, campaign. Ini usaha gua bikin pisang goreng gitu. Bisa dikasih banner juga tuh, mereka tuh bisa naruh dapat fasilitas banner. Iya. Promoin ya ads gitulah ya. Tapi dibantu sama program pemerintah. Ini tapi begini ya, tapi harus dilihat. Ini tidak bisa menyentuh terlalu banyak yang di mikro ya. Karena kan sektor mikro kan yang konvensional tuh, yang orang-orang yang nggak mampu, yang ultra mikro lah. Yang memang butuh bantuan. Ya itu saya nggak bicara yang itu. Artinya kita bicara bukan yang ultra mikro, tapi kita bicara yang mikro ke mendekati kecil ke menengah. Tapi yang mereka kan juga pengen naik, gimana Pak Menteri? Iya, itu ada sistem, ada program khususnya. Ada lagi khusus. Itu nanti kan akan kita database, karena gini, nggak semua pelaku ultramikro juga mereka melek teknologi kan. Itu kan juga jadi catatan kita. Mereka gitu. Ngatur cash flow-nya aja buat jualan besok aja, masih gitu. Ada yang istilahnya pemodalnya lah di kompleknya, di kampungnya dia. Itu juga harus diberesin tuh Pak, kan pakai rentenir. Kasihan mereka modal buat besoknya lagi 300.000 buat diputar tapi pakai rentenir. Ini menarik nih, pas tadi Mas Dery bilang rentenir. Jadi Mas, lalu ada lagi pertanyaannya, emangnya bisa hanya selesai dengan membuat sistem aplikasi besar kayak begitu, sapa UMKM langsung beres? Enggak. Saya juga sadar, ini hanya untuk tools ya, untuk memudahkan kita dalam mengumpulkan semua pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Masuk dalam satu platform besar, semua berkumpul di situ, semua bercengkrama di situ, semua berproses dalam sistem itu. Celek. Nah, at the end setelah itu mau ngapain? Kan itu. Baru yang tadi saya bilang Mas, ada satu isu besar Mas. Untuk membuat UMKM itu tumbuh, naik kelas, itu kita ada satu isu besar, disconnectivity. Jadi terjadi disconnected antara UMKM dengan industri besar. Ada jarak. Terputus. Jadi tidak masuk dalam satu pasokan rantai supply. Jadi dia tidak masuk dalam satu ekosistem rantai supply industri. Nah, contoh di Cina, di India, di Korea gitu ya. Misalnya lu bikin handphone, gitu ya. Dalam handphone ini kan handphone satu, tapi di dalamnya kan ada part-partnya Mas. Ada bikin produk yang kecil-kecil, apa segala macam. Nah, kita maunya part-part yang kecil-kecil di dalam handphone ini itu melibatkan pelaku UMKM. Jadi dia masuk dalam satu bagian rantai supply ekosistem besar dalam sebuah pohon industri. Ini yang harus kita ciptakan. Kalau enggak kita ketinggalan. Sebagai contoh, saya diberikan tugas Mas oleh Pak Prabowo, Pak Maman, kita mau bangun perumahan rakyat 3 juta unit tuh. Beliau luar biasa. Ini kita punya presiden keberpihakan, keseriusan keberpihakan beliau terhadap ekonomi kerakyatan tuh udah nggak usah diragukan lah. Jadi beliau minta harus ada affirmative action, dan saya mau pelaku-pelaku yang di bawah yang terlibat dalam pembangunan perumahan 3 juta unit itu salah satunya UMKM. Itu luar biasa loh. Artinya itu salah satu ide besar beliau untuk membuat satu ekosistem rantai supply. Bangun rumah, UMKM terlibat. Ekonomi bergerak tuh. Pertanyaannya UMKM-nya bagaimana? Yang mana? Kita nggak tahu. List UMKM-nya seperti apa? Jangan tebang pilih, jangan sehat nggak UMKM-nya? Bisa aja tengah jalan kita pilih si A si B karena anak si ini, teman si ini segala macam, akhirnya babak belur. Itu Dimas. Kalau di sistem besarnya sudah ada, sapa UMKM ini udah ready, kita terbuka tuh. Buat yang industri yang besar dia bebas memilih mana yang mau dia grooming, mana yang mau dia sub, otomatis jadi ngikut. Dari situ itulah kita punya satu database, satu
ekosistem usaha, barulah tadi saya mau dorong dibuat namanya holding UMKM. Holding itu yang di atasnya adalah yang memang skala pendapatannya yang udah besar, gede. industri, pabrikasi besar, melibatkan nanti rantai supply-nya ke bawah, tuh. Ini yang UMKM kecil-kecilnya. Iya. Ya mending dibuat begitu, jadi kawin sama yang atas, dikasih PO, dikasih proyek. Tinggal nanti pemerintah dalam hal ini Kementerian UMKM dia putuskan tuh apa 10. Nah kalau saya sih bilang udah cukup 10 aja deh, kita fokus gitu. Nggak usah banyak-banyak, kita banyak-banyak juga kalau nggak fokus ngapain gitu. Jadi kita punya 10 klaster UMKM yang kita anggap strategis bisa menopang ke visi besar pemerintah, dalam ini Pak Presiden. Gitu. Lah kalau yang lainnya pada teriak, wah cuma 10 gimana? Masa dikit banget Pak Menteri? Ya kan nanti ada kajiannya Mas. Okay. Ya, silakan, nanti kita akan buat kajiannya dari 10 itu tentunya ada prasyaratnya yang bisa menyentuh ekonomi rakyat, yang bisa menggerakkan perekonomian, yang impact ekonominya besar, penyerapan tenaga kerjanya gede. Jadi itu ada multiplier efek. Itu akan kita buat nanti kajiannya. Setelah kita siapkan 10, ceklek, kita taruh holding UMKM di situ, silakan dia punya B2B. Dia B2B dengan yang UMKM. Iya. Gitu. Nah, keberadaan pemerintah di mana? Saya gitu kan. Kita menjaga ekosistem itu sehat, keberpihakan regulasi, ada kebijakan. Contoh, kemarin saya ketemu dengan Dirut Bank BRI. Ngobrol-ngobrol, saya sampaikan ide saya ini ke beliau. Beliau kan orang bank. Jawab jujur Pak Dirut, saya bilang begitu. Nggak usah karena saya menteri jadi akhir ngarang-ngarang. Visible nggak nih untuk bisa kita realisasikan? 100% visible. Artinya kalau scam bisnisnya kita buat kayak begini bisa terrealisasi 100%. Tinggal nanti penentuan komoditas usaha yang akan dibuat klaster UMKM-nya itu aja yang harus kita lihat. Nah, dia kasih contoh begini, Pak Maman, coba deh Pak Maman lihat merchandise. Merchandise itu peluang ekonominya luar biasa loh. Dalam negeri apa luar negeri? Untuk dalam negeri, dalam negeri dan luar negeri. Kita misalnya pergi ke Paris tuh, Menara Eiffel, pergi ke Mekah deh, yang kita deh yang Muslim. Kita pergi tuh ke Mekah, ke Ka'bah di depan. Merchandise Ka'bahnya aja, itu tulisannya apa? Made in China. Iya benar. Lu bisa bayangin tuh coba. Lagi. Nah, yang kayak gitu, kalau kita buat skalanya gede, kita bikin holding UMKM, merchandise, kita kumpulkan tuh ribuan pelaku UMKM. Kita misalnya ada satu pengusaha besar, dia invest di situ. Dia invest, dia titip modul industri dasar untuk membuat satu part merchandise misalnya. Gantungan kunci misalnya, atau kunci, tumbler gitu. Tumbler. Yang kayak gini-gini, itu luar biasa loh impact-nya. Berarti harus kawin sama Kementerian Perdagangan dong? Ya itu nanti tugas buat ekspornya. Tugas kita, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Karena terkait market luar negeri misalnya. Ini kan gini, ingat loh, Indonesia itu punya 2 keuntungan kalau kita bisa jalan. Kita bisa sebagai produsen, kita bisa sebagai market. Kita ini ada 200 juta loh, 250 juta loh penduduk Indonesia. Jadi sebetulnya kita orang luar aja berebut market Indonesia, mau masuk, masa kita tinggalkan gitu. Nah maksud saya, selain kita punya target ekspor, dalam negeri juga harus kita lihat sebagai salah satu market. Cuma kita konsumtif ya soalnya ya. Tinggal skalanya, skala volume produksinya aja diperbesar. Harapannya dengan membuat holding UMKM ini yang tadinya tercerai-berai, cost produksi menjadi lebih tinggi, bla 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 segala macam, ini menjadi. Ini saya coba kasih feedback Pak Menteri. Ya juga ya. Kenapa butuh holding tadi? Nggak tahu nih, koreksi kalau saya salah. Kan selama ini kan UMKM dia akan gunakan budget biaya produksinya kan pasti kan ngambil dari UMKM lagi atau PO-nya di situ-situ aja. Jadi kayak asik sendiri ya.
di situ-situ aja. Makanya kayak kesana jalan di tempat. Tapi kalau udah urusannya sama yang di atas, yang lebih besar, kan dia jadi kayaknya kayak terpansoskan kan, naik ke atas jadinya. Melebar naik ke atas. Volume produksi barangnya pun jadi naik. Iya. Skala produksi jadi naik, cost produksinya akan menjadi makin kecil. Karena kalau tadi misalnya satu UMKM, dia produksiin merchandise ada 1.000. Ya 1.000 doang kan, 1.000. Dia pasti kan cost produksi tinggi. Tapi kalau dia bisa produksi dalam jumlah 1 juta item, 1 juta itu kan cost produksi jadi lebih bisa ditekan. Tinggal nanti keberadaan pihak investor ataupun pemilik duit itu kita bisa gandeng bank segala macam. Mau nggak yang gede meratin adeknya nih? Masalahnya kan egonya ini egosentris. Waduh. Kayak ngapain gue ngurusin begituan? Mendingan gue jelas gue sama ini sama itu, belum lagi isu tentang mendingan gue sama asing, oligarki, panjang lagi. Pertanyaan saya sederhana. Hitohnya pengusaha itu apa? Coba. Aslinya pengusaha tuh cari untung lah. Ya namanya juga usaha. Iya. Sekarang tinggal kita tanya sama semua orang pengusaha, menurut kalian ini ada untungnya nggak? Ya ada. Ya udah, pasti datang. Oke. Iya, profit ya. Iya kan, ujung-ujungan profit, margin. UMKM dapat margin, holdingnya juga dapat margin. Iya. Selama ini kayak maaf ya izin nih, kayak terkungkung sama payungnya Kementerian UKM. Ya udah, ngurusinnya cuma UKM aja. Kayak nggak boleh nyebrang Kementerian Perindustrian. Kayak sorry, gue manufaktur, gue industri. Ya lu kan punya tugasnya masing-masing. Ya bener juga, saya sempat kepikir bahwa kenapa sih nggak dikawinin, kenapa sih nggak disaling tolong-menolong gandeng adiknya, kenapa sih nggak begini gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, saya mungkin orang yang pertama yang teriak happy bahagia ketika dipecahnya Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi ngomong di sini izin ya Pak Menteri ya. Ya Allah, alhamdulillah mindsetnya koperasi sama UKM. Ya udah, ya begini aja mulu, minta atau mungkin karena gini, pinjaman. Ya Allah. Dua pendekatan yang berbeda. Kalau koperasi kan ekonomi sosial. Iya. Kalau UMKM itu ekonomi kapital murni loh. Iya makanya kan. Jadi ini kan perbedaan antara mikro, kecil, menengah, dan besar. Itu kan pada di skala penjualan dan skala modal kan. Iya. Itu aja. Tapi kan baik yang mikro, baik yang kecil, yang menengah, itu prinsip dasarnya kan sebetulnya pendekatannya ekonomi kapital. Oke, tapi waktu itu apa landasan yang digabungin sama koperasi? Ya kita nggak mau bahas yang sebelumnya ya, tapi saya maksudnya nggak mau. Tapi artinya dengan sekarang dipisah, kita bisa jauh lebih fokus dan otentifikasi dan originalitas real basis basicnya UMKM itu bisa lebih keluar gitu. Ini mantap, gitu. Cerdas menteri gue nih. Bismillah ya. Asik, paten ya. Paten. Apalagi tadi kan launching perdananya kan dikasih solusi. Mau lebih masif lagi nggak Pak? Jadi mini budget, bisa lebih besar cakupannya, termediakan secara gratis, apalagi ada pawangnya, Deddy Corbuzier, jadiin saya sebagai stafsus. Tenang. Bisa gratis kita langsung goreng aja. Kita yang turun Pak langsung Pak. Boleh. Siap, itu bagus tuh. Ya, bagus kan? Wani Piro. APBN 400 miliar Pak. Kos per akuisisinya gede banget Pak. Iya kan, menjangkau. Gak apa-apa kita pakai 400 miliar, kita gerakin. Om Deddy Corbuzier berapa Om? Lu punya media 40 lebih ya. 40 lebih itu gandengan, kita gerakan, kita satu manajemen nih. Iya kan, cara mengeluarkan kos mengakuisisi. Kan kos per akuisisi kalau di aplikasi, kan saya juga pernah main aplikasi kan. Saya juga main startup waktu itu. Tech company kami itu untuk mendatangkan satu downloader aja itu kalau nggak ngerti polanya karena merubah behavior dari A ke B, biasanya kita beli baju dipegang tapi sekarang dipaksa untuk percaya sama foto itu kan gede banget untuk mendownload. Makanya maaf ya, JDID pulang kampung. Ya kan yang lainnya tumbang ini itu karena besar. Makanya harus gandeng media Pak. Setuju. Nah, toh nggak? Jadi ada yang lupa tadi. Gimana Pak? Kan kita kan kantornya kan di Rasuna kan.
kantor koperasi UMKM. Koperasi UMKM di Rasuna. Lah, kalau dipisah kantor Anda di mana, Pak Menteri? Terus karyawan itu pegawainya lebih banyak kan UMKM. Hah? Logikanya seharusnya kalau dari jumlah pegawai UMKM yang di Rasuna dong. Koperasi pindah. Iya. Tapi saya kemarin bilang gini, nggak usah. Lah, terus? Biarin aja koperasi sebagai abang kita. Kan koperasi lebih senior lah, lebih tua kan dari segi ini. Biarin koperasi tetap di Rasuna. Terus? Kita hijrah. Kemana? Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini dari Rasuna. Hijrah. Jadi Rasuna kita pindah hijrah ke Smesco. Sudah kuduga pakai aset itu ternyata. Jadi Smesco itu akan menjadi rumahnya para pelaku UMKM. Pak Wintor, puyeng lah. Dia makin puyeng doi. Dia tiap hari tuh gue gini-gini terus. Disamperin. Ya Allah. Jadi dan kita punya aset yang bagus banget. Dan sesuai dengan kalau istilah saya bilang begini. Jadi yang kemarin kalian di kantor Rasuna itu adalah yang kemarin. Smesco kantor kita adalah masa depan. Wih, iya. Meskipun 400 miliar. Oh, it's okay, it's not a big deal. Jadi, ya Allah. Kan memang yang dituntut kreativitas. Iya, itu saya setuju. Kita tuh gimana caranya mengoptimalkan dan memanfaatkan kredit program sih sebetulnya. Kredit program yang ada di bank, lembaga-lembaga keuangan, swasta, lokal maupun dari luar gitu. Terus kalau ada istilah kerennya tuh bagaimana caranya bisa mengengage para angel investment, angel investor lah gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Iya, dikawinin tuh karena kan mereka buang duitnya kan ke kita dari asing ya kan. Saya mungkin pelaku ekonomi mikro ya, ngelihatnya atau kami ya saya jujur lah, saya di tim ekonomi beliau gitu ya. Artinya melihat bahwa mereka nih dari Dubai, Korea masuk ke sini tuh nyari apa ya, buangan, obstacle, buangannya ya kan. Kemana nih saya mau buang duitnya nih? Banyak banget. Nah cuma mereka nggak tahu petanya, makanya butuh sapa UMKM. Keren. Iya kan, mereka tinggal masuk, mereka tinggal ngapain capek-capek akhirnya bikin apa istilahnya pitch competition. Terus nanti begini. Di Sapa UMKM itu nggak perlu kayak website kementerian lainnya, Bos. Nggak ada. Maksudnya gimana? Kan lu perhatiin deh. Apa website kementerian itu maksudnya apa? Katalog gitu? Ya kita juga nggak mau juga bikin sistem aplikasi besar Sapa UMKM di dalamnya kayak struktur kementerian begitu. Nggak ada. Itu nggak ada. Ya kita langsung bener-bener nama lo masukin, login, keluar, udah lo punya tools pilihan lo mau ngapain. Oke, ngerti. Jadi ingat lo, di Sapa UMKM ini bukan mau ngasih tahu isi dari kementerian struktur kementerian UMKM. Website rata-rata website di kementerian tuh pasti begitu. Bukan begitu. Struktur, ada direktur atau dirjen, deputi, staf ahli, staf khusus, TA, tenaga ahli. Nggak penting. Bukan begitu kan? Yang penting itu sekarang pelaku UMKM lu datang ke situ, lu kayak rumah virtualnya lu para pelaku UMKM. Ini gue suka. Jadi, nih. Di dalam itu ada dapur, ada kursi sofa, ruang tamu, lu boleh tinggal pilih. Jadi berdasarkan kebutuhan lu. Lu nanti akan terhubung dengan bank, terhubung dengan bahkan Moka, sistem yang ada di Moka. Point of sales. Itu kita bisa. Iya kan ada Moka, ada Zahir, ada Kasir. Odo ya. Apa tuh namanya? Itu macam-macam lah. Udu ya, ada digital. Maju. Iya, banyak kan Maju ya. O-nya 2 tuh. Ada di situ juga. Point of sales karena pasti mereka butuh itu juga tuh. Terus ini. Jadi contoh ya. Saya ini Mas kurang nyambung kalau makan-makan kayak yang di tempat-tempat di mewah, hotel kayak gitu-gitu. Anda menteri, Anda makan di situ lah. Ya kan harus menteri itu menjaga pride dong, value. Jadi ini ajudan-ajudan gua nih.
udah mulai akhirnya mengikuti ritme gaya hidup gue. Kenapa? Gue tuh kalau lagi pulang kadang-kadang suka berhenti makan di warteg, makan di. Nggak ini gue nggak ngarang. Menteri makan di warteg. Gue makan pecel lele di pinggir. Kayak tadi nih kan. Saya kan ke sini nih kasih solusi dari Istana Negara, asik keren iya, tuh. Dari Istana Hampir cancel loh, gue deg-degan tadi. Der, ini kayaknya nggak sempet nih, gue mau ada ke Istana dulu panggilan, kita pasrah. Ya Allah, ya sudahlah, apa boleh buat. Datang juga ternyata. Jadi dari Istana Negara itu kan gue jalan, itu gue bilang, tolong kalau ada gorengan berhenti ya, gue mau makan gorengan. Itu kebiasaan memang ya, karena gue kan anak kos dulunya kan, terus aktivis. Gue tuh asli orang Pontianak kan, gue ngerantau ke Jakarta, gue nggak ada keluarga di Jakarta. Keluarga gue di Jakarta tuh dari istri, itu aja. Jadi saya ini aslinya orang Pontianak, orang Kalbar, semua keluarga saya di sana. Jadi karena kebiasaan itu, akhirnya saya punya kebiasaan sering makan di pinggir-pinggir kayak gitu-gitu. Sewaktu-waktu gue makan somai. Lo kalau pergi ke BEJ itu, ya, yang apa jalan apa namanya? Dekat parkiran panjang yang ada pelataran-pelataran itu. Seberangnya pedestrian. Seberangnya Senayan tuh. Iya. Itu kan banyak pedagang-pedagang kaki lima tuh. Jadi kalau tiba-tiba kita makan, tiba-tiba kalau ada polisi dia kabur gitu. Iya itu. Takut digerebek Satpol PP kadang tuh. Nah, iya. Gue sampai dapat ide itu di Sapa UMKM nanti. Gue akan buat satu tools yang dimana mereka kalau masuk ke situ, mereka bisa ngeliat daerah mana sih yang lagi rame. Oh, kayak driver online, bisa kelihatan apa sih? Gitulah pokoknya. Jadi traffic yang tinggi. Traffic yang tinggi itu orang-orangnya di mana, acara keramaian di mana. Jadi biar mereka bisa dapat informasi tambahan. Berarti kerjasama pergi ke sana. Google gitu-gitu ya. Oh. Supaya Satpol PP kita ada kerjaan, bos. Akhirnya gue punya menteri yang Prokem, Cowboy, muda, ini baru nih, ya. Praktek langsung, turun, belanja masalah langsung, ya. Itu jadi nanti kayak begitu sampai kayak itu mimpi yang ini lagi gue mau realisasiin. Nambah lagi dong berarti dong APBN yang minta. Nggak terlalu gede, tapi masuk gini, itu kan gede di awalnya kan. Pasti gede lah. Ke depan akan banyak sekali. Sistem fiber optik. Iya. Pasti kan akan terbantu semuanya. Iya. Dan itu dikontrol oleh satu ruangan, command center. Jadi gue tinggal lihat, di Bali lagi apa nih? Oh iya, kayak ada ruang panel gitu, ngelihat di sini lagi ada gitu. Apa keren tuh. Terus misalnya kita mau lihat produk unggulan sekarang sayur bayam gitu, bisa kelihatan tuh harga marketnya berapa. Nggak perlu Pak Harmoko lagi untuk ngumumin tiap pagi tuh. Terus Menteri sumbernya di mana? Jadi dari petani kita bisa cek semua nanti tuh. Itu kapan sih Pak? Kita ngomong konkret aja deh, rilisnya kapan sih? Tapi kan tentunya kan ini text time kan. Iya. Target gue sih pokok dalam 6 bulan ini. Jadi semuanya tuh sisa 12 aplikasi yang lainnya. Ini kan aplikasi baru dong. Kita kumpulin jadi satu. Masuk situ. Jadi satu. Iya, sistemnya. Jadi satu. Jadi tuh akhirnya pokok semua orang kalau udah bicara UMKM, Sapa UMKM. Pelatihan Pak Menteri juga turun nggak? Dalam artian ada tanya jawab, kayak Alodoc gitu kan pasti ada konsultasinya. Ya nanti tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti mungkin platform-platform yang kayak tadi tuh, platform-platform Halodoc, Ruang Guru, apalagi tuh, misalnya nggak bisa aja mereka masuk di situ. Masuk ya super app. Intinya ini akan menjadi super aplikasi sistem para penggiat usaha mikro, kecil, menengah. Cina ketar-ketir dong nih. Ya. Kan dia ada di sini. Berarti kalau gitu, kalau jangan-jangan itu membunuh gimana Pak Menteri angle-nya? Ini kita kan nggak alergi investasi asing. Begitu dia ngerasa bahwa wah ini udah monopoli nih. Ini dia mau hidupin sendiri nih, lokal nih. Loh, apa urusannya? Dia jadi cabut. Ya nggak apa-apa. Oh gitu, ya. Kita malah hidup jadi sendiri ya. Malah ada, tapi ini ide ekstrim. Apa? Harus diinventarisasi dulu kekuatannya. Malah gue sempat berpikir ya, karena Pak Prabowo ini gini-gini. Nasionalis. Kita punya presiden top banget, bos. Iya. Semangat beliau. Beliau begini,
bos, kita mampu. Udah dong, kita kerja dong, Pak. Kita berdayain produk kita. Wah, gitu loh. Jadi akhirnya saya pun sebagai pembantunya jadi punya semangat gitu loh. Apalagi kita muda kan, bos. Ya kan kita ibaratnya gini, kita nggak digas aja kita ngegas, bos. Apalagi kita digas sama presiden kita, gitulah kurang lebih. Iya. Nah, jadi gini, gue sempat berpikir one day mungkin kita kalau di saat semua kebutuhan sandang, pangan, papan, primer, sekunder kita itu bisa dipenuhi oleh para pelaku UMKM dalam negeri kita dengan skala volume yang signifikan, kita tutup aja, bos, produk-produk dari luar. Wah, gila ya. Iya benar, Pak Menteri. Jadi akhirnya kan kita memaksa, bos, di dalam membentuk ekosistem sendiri. Jadi dari dalam tuh dipaksa. Misalnya kita butuh baju, gitu misalnya ya. Tapi kan karena kita beberapa raw materialnya masih impor dari luar. Misalnya nih, kita butuh sabun. Kita nggak perlu lagi, bos, dari sana. Orang kita bisa produksi sabun sendiri kok. Iya, saya kadang suka iri Pak Menteri ngelihat, maaf ya, misalnya kayak UMKM di Amerika, UMKM di Cina, UMKM di Korea Selatan, Thailand. Gila, men. Simpel ya, ini agak teknis sedikit teman-teman. Brandingannya, packagingnya, tampilan outletnya, neon boxnya, kan kita kalau misalnya ke Hong Kong tuh kan kanan kiri tuh, meskipun dia cuma jual kayak shilin tuh apa istilahnya ya, kayak yang dicolok-colok begitu doang, tapi niat bos, hidup banget. Maaf ya kalau di kita nih, aduh ya Allah, pikirannya kayak gerobak udah reot. Saya pernah ke Labuan Bajo tuh tugas Kemenparekraf diutus Pak Sandi, jalan itu coba cek ke Labuan Bajo, program apresiasi kreasi Indonesia. Saya ngeliat kan ada istilah ilmunya kan di desain kan UI UX ya, user interface, user experience. Bayangin Pak Menteri, saya sempat ngobrol sama beliau, jualannya jualan bakso, gerobak yang dipakai gerobak tulisan mie ayam. Maaf ya kalau masih cerita ini, mungkin abang yang nonton. Gue bilang, bang ini gimana, saya diutus sama pemerintah nih, mau tahu nggak ini kenapa bisa begini? Tahu nggak sih kalau kita ngeliat dari jauh nih, tahu kan gerobak ketoprak, tahu ya, misalnya ya, ini ketoprak, ya, ini bakso, kan UI-nya udah kelihatan nih. Jadi orang kalau yang tadinya nggak butuh ketoprak, dia nggak akan ke situ. Atau sebaliknya, kalau dia butuh ketoprak, dia akan nyamperin. Ini UI-nya nih UI mie ayam, tahu kan UI mie ayam gitu kan? UI bakso kan udah ada kelihatan lagi bakso gitu, udah khasnya gitu ya. Nah, terus masih ada tulisannya terus tapi dioret-oret pakai lakban. Gue bilang, Pak ini kenapa begini? Saya pengen tahu, saya juga kebetulan orang desain juga. Oh, waktu kemarin Pak RT ngundang hajatan, gerobaknya saya kebakar. Saya pakai gerobak istri, jadi istri dagang. Ya Allah Pak, itu pas cerminan kita. Anda tanggung jawab Pak Menteri. Cerminan kita nih UMKM begitu Pak. Jadi suaminya dagang bakso, istrinya dagang mie ayam. Gerobak baksonya gas 3 kilonya meledak, kebakar lah tuh. Si gerobak baksonya. Udah habis tuh kebakar. Sementara penjualannya bagusnya, kata ekonominya di dia nih, katanya yang bagusnya baksonya. Istrinya ngalah. Yaudah mah, aku pakai gerobak kamu aja. Lah terus aku dagangnya gimana? Kan demand yang tingginya bahasa demand gitu ya. Permintaannya paling banyak adalah si baksonya. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku nggak dagang. Pakailah gerobak mie ayam, jualannya bakso, dioret-oret tulisan mie ayam. Saya masih ada videonya Pak, bukti Pak. Bukti satu memang saya tugas gitu, yang kedua ya ntar suatu saat saya akan publikasikan gitu. Di awal-awal biar nggak kelihatan mie ayam. Mie ayam. Terus gimana bang? Maaf ya bang ya, saya tebak boleh bang? Boleh. Penjualannya pasti menurun ya? Iya Pak, udah 2 bulan menurun. Karena orang dari jauh ngeliatnya Anda jual mie ayam. Kalau bakso, Anda mangkalnya kata, emang dari dulu di sini mangkal? Iya, mangkal di sini. Oke, mangkal di sini pakai gerobak yang mana? Ya kemarin pelanggannya luar biasa, udah pada tahu bakso langganan di situ. Orang datang lihat dari jauh, Kang baksonya nggak jualan nih, yang jualan mie ayam. Dia nggak dibeli lah, kabur ya kan? Ya. Pak, UMKM kita begitu Pak, cerminannya Pak. Astagfirullah, kasihlah gerobak Pak. Tapi kalau aduh ya Allah, kalau dilihat dari sisi yang lebih angle yang beda ya, aduh ya Allah, itu menunjukkan kemampuan survive orang Indonesia itu tinggi loh. Iya, betul. Ya, artinya maksudnya kalau tapi kan demand market juga ngelihat. Iya, gue makanya tadi saya bilangnya nggak lihat dari sisi itunya. Maksud dari sisi kreativitas, optimis, semangatnya.
Ini kreativitas yang salah disalurkan. Kreativitas yang Ya mudah-mudahan ini aduan saya ini bisa ditindaklanjuti, Pak. Bayangin ketika yang atas itu ngasih proyek ke yang bawah kan. Dia hidup tumbuh kan dia jadi bisa beli gerobak, Pak. Nggak cuma ngarepin, ya maaf, pemerintah kasih saya gerobak dong, saya kebakar. Ya ntar cek dulu ya, kan nggak segampang itu. Kamu rusak gerobaknya, kirim, kan nggak gitu kan. Tapi ketika dia sudah mandiri, ekonomi berputar, mungkin jangan-jangan dia tahu siapa UMKM, dia tahu tiba-tiba ketemu investor lagi mau nyari buat pendanaan gerobak, ketemu di situ. Selama ini sekarang mereka nggak tahu kemana. Jadi saya pernah baca lihat aplikasi, salah satu aplikasi, lupa deh kalau nggak salah Amarta atau sorry ya, saya bukan nyebut merek, tapi kalau nggak salah ya, dia itu ada program bapak asuh gitu. Maksudnya gimana? Jadi misalnya saya pelaku UMKM, Mas Dery punya duit, Mas Dery bisa daftar di situ. Gue punya uang 5 juta, gue mau investasiin. Oke. Jadi Mas Dery, gue punya uang 5 juta, gue mau investasiin. Nah saya di bisnis A misalnya, oke, tertariknya kayak gitu. Ya udah tiba karena kita ngelihat gitu ada platformnya gitu, kita masuk tuh. Saya langsung daftar tuh, Mas Dery, nama saya Maman, ini saya, misalnya nomor akun saya, nih CV saya, portofolio saya gitu. Misalnya nih ya, ini contoh gitu. Oh nih saya udah punya gini-gini, kira-kira berkenan nggak? Oh iya, ada tuh di Amerika akhirnya nanti Mas Dery, wah oke nih, Mas Dery juga bisa ngelihat kan, jadi chit-chat kan kita, interaksi kan di situ. Deal-dealan di situ dia tuh. Ya udah nanti tinggal hitung-hitungan. Oh berarti OJK ikut serta ya, karena kan duit masuk kan ditampung di sana. Apa namanya? Kalau di luar tuh sama di kick, nyari-nyari. Jadi, Bukan. Jadi kayak kick apa gitu, kayak orang nyari buat. Ya tinggal nanti kita lihat regulasinya. Kalau memang ternyata platform ini nggak bisa sampai ke situ, artinya maksud saya tuh ruang itu bisa terbuka. Karena setelah saya pelajarin Mas, 3 minggu ini saya jadi Menteri UMKM, sebetulnya ini konsep besarnya menjadi Kementerian UMKM ini bukan di UMKM-nya, bagaimana menumbuhkan kemampuan kewirausahaan. Jadi semua kata kuncinya itu di kewirausahaan. Itu. Makanya di salah satu KPI kita kan menaikkan rasio kewirausahaan. Oh iya, ada deputi baru ya tentang wirausaha, Ibu Siti Aziza ya. Bu Aziza. Jadi, jadi memang itu sebetulnya core-nya Kementerian UMKM itu bukan UMKM-nya, tapi kewirausahaan. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan, memberikan bekal, tools untuk menumbuh kembangkan kemampuan kewirausahaan. Bismillah lah, gimana guys? Nih kita sudah gali bahwa ternyata insya Allah ada harapan baru nih, Pak. Amin. Pak Presiden Prabowo nih, insya Allah nggak salah pilih nih, muda, semangatnya dobrak sana, dobrak sini. Anda berapa Nanti tahun? kita lihat. Usia berapa? 44. Izin, 44. Pas. Umur berapa? 35. Tua juga gue. Salah nanya gue. Salah nanya. 89 saya. Tuh tadi gue nggak nanya. Tadi gue berharap. Buta anak muda Pak, berarti di samping Bapak tuh buta anak muda memang. Tenang. Kirim CV. Buat teman-teman ada yang mau nanya sama Pak Menteri, silakan mungkin coba aja komen di bawah nih. Nanti mudah-mudahan ini ada berkala. Siapa tahu beliau ketika nggak sibuk bisa mampir lagi kembali. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama satu, Pak Mas, Menteri. Coba kritik gue terus. Oke. Jadi gini. Lewat apa? Ya nanti kan bisa lewat akun Instagram gua, lewat Mas juga bisa ikut sebagai Jadi gini maksudnya tuh, justru podcast seperti Kasih Solusi, selain ini bisa menjadi media kita, media saya menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian UMKM, ini juga bisa menjadi media kritik yang konstruktif buat kita. Dirutinkan asik nih, ada bikin series gitu Pak Menteri. Ya gas ya, gitu. Cakep tuh. Gini. Kita bikin program tuh khusus. Karena gini, gue kan bukan Tuhan. Ya. Gue bukan manusia yang sempurna. Kementerian UMKM juga butuh kritikan dalam rangka tadi untuk terus membenahi diri.
Oh, saya dapat kalau istilahnya izin ya Pak Menteri, Pak Hasan Hasbi di Kepala Badan Komunikasi Ya. Kepresidenan kan ada update-update tuh. Ya. Kasih solusi dibikin kayak begitu tuh. Ada update-update apa biar teman-teman transparansi dan tempat pengaduan tuh. Ya, buka aja ruang itu. Kita bikin Tapi ruang konstruktif itu. ya, maksudnya Ya. jangan, kan kadang-kadang kan kita capek juga ngeladenin orang yang kritik. Ya. Pokoknya gini. Ya, ntar tim kita aja yang kurasi, kita Iya. jadikan satu, kalau emang pertanyaannya mirip-mirip kan kita bisa satu, saya kasih satu PIC ya kan untuk ngelolain ini Iya, semua, tinggal terbuka sampai aja. enak tuh, jadi nyampe kalau Jadi- teman-teman nggak punya akses ya lewat kita ya. Dan ini bagus. Ini kan sama kayak begini, Bos. Ya. Ini tau kan cerita yang nelayan Jepang Yang mana? yang nangkep ikan salmon. Oh ya. Jadi Ah. dia pada saat dia tangkap ikan salmon itu kan ditangkap harus dalam kondisi hidup-hidup kan. Dari tengah laut dibawa sampai ke dermaga itu dalam kondisi hidup. Jadi pada saat ikan salmon itu dibawa, diangkut dari tengah laut, ditaruh di dalam di kapal, Mhm. itu tanpa ada hiu, tanpa ada ikan hiu kecil, sampai di dermaga lebih banyak mati. Kok gitu ya? Daripada dibandingkan dengan ditaruh ikan hiu di dalam situ, ikan hiu kecil ya, Iya. untuk memacu dia supaya dia terus bergerak. Oh, ya. Akhirnya sampai di dermaga hidup. Lebih banyak, maksudnya yang mati itu sedikit. Artinya yang saya mau bilang, kritikan yang konstruktif kepada kami, Iya. Kementerian UMKM, itu penting dalam rangka survivalitas kami, Kementerian UMKM. Iya. Sehingga dipecut terus tuh. Bahan bakarnya kan Iya. jadinya gas terus tuh. Ini Oke. kan yang tadi saya sampaikan baru ide. Iya. Saya kan juga perlu dikawal kan. Ya. Kita kan nggak pernah tahu apakah ide ini hanya akan terus menjadi sebuah ide. Makanya pentingnya komunitas seperti Mas Dery, Kasih Solusi, podcast yang lain ini ya terus kawal Ya. kita supaya ini kita jalan. Oh itu, Masya Allah. Kita tersebar ya Kasih Solusi Bisnis Club tuh di seluruh Indonesia. Karena memang kita petain itu kan, klub-klub pengusaha memang, makanya kan kita punya jargon ya klubnya pengusaha. Jadi istilahnya ada gubernur-gubernurnya lah. Ya, Tiap di kota-kota itu tinggal digerakin tuh. Ini ada info ini. ayo Mas. Iya, Pokoknya kita udah nggak ada lagi sekat lah. Sekarang udah saatnya Kementerian UMKM menjadi milik kita semua. Wah asik nih. Nggak Ini yang ada. ditunggu-tunggu nih sama para UMKM karena aduan-aduan mereka tuh luar biasa loh. Oh, Kemarin ada aduan tuh QRIS yang diganti ininya ya? yang telat bayar. Itu kan kasihan tuh yang QRIS itu, walaupun cuma 3 juta, 4 juta. Oh, iya, misalnya, kan saya pelaku UMKM. Saya kan Mas yang punya toko, Mas yang customer datang bayar. Kan masuk ke QRIS tuh. Kan masuk di QRIS kan ditampung dulu di QRIS. Baru besoknya biasanya 1 hari 2 hari dicairin kan, dikirim ke. Ini sampai 2 minggu, Bos. Kan gila tuh, kasihan. Nah, alasannya QRIS, dia bilang katanya karena lagi ditahan masalah judi online. Lalu yang punya masalah hidup kenapa jadi nyusahin orang? Kan gitu. Bener dong. Kan bahasa gampang itu. Lu yang punya masalah kenapa jadi nyusahin gue? Iya. Gitu. Itu kalau balik lagi ke super app tadi tuh kedetek semua tuh. Kedetek. Kelihatan tuh. Jadi ntar semua UMKM mungkin transaksinya bisa pakai itu payment gateway-nya. Ya kan tadi termasuk point of sale segala Artinya macam. nanti ke detect semuanya. Iya. Nah, alhamdulillah karena laporan banyak segala macam, akhirnya saya koordinasi sama Kapolri. Ngomong, alhamdulillah. Ya udah mulai kebuka tuh semua. Besok saya panggil lagi tuh. Ini besok pagi nih. Jam 9 saya suruh ke kantor tuh yang punya bos yang punya perusahaan QRIS-nya itu. Iya. Saya nggak usah sebut namanya ya kita. Hah? Iya kan viral. QRIS gitu. Saya panggil besok, saya mau tanya lagi, lo mana tuh? Udah berapa yang udah lu balikin? Gitu lah. Udah berapa yang lu cairin? Ada bos, kita kejar. Wih, nggak ada urusan. Apa? Ya kita equal aja. Saya sih nggak bukan bermaksud ini. Kita support yang punya QRIS-nya, tapi lo jangan nyusahin orang. Lo jalankan sesuai dengan komitmen lo, gitu. Kalau 1 hari harus cair, 1 hari cair. Itu aja. Kalau enggak ya kita proses. Iya, itu dipantau OJK pasti kan? Iya dong. Pasti. Iya. Tapi sih saya dengar kemarin udah pada
bayar dicairin. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Aduan-aduan kayak gitu kan kita penting. Boleh kita jadi kaki tangannya kementerian. Iya. Terus kayak tadi, saya lupa lagi. Ini berita bagus. Apa tuh? Tadi kita Istana bersama. Ada apa sih Pak Menteri di istana? Pengen banget kita nih dapat kabar-kabar. Apa di istana tadi sampai akhirnya kita mundur dikit, nggak apa-apa lah kalau alasannya ke istana kita bisa apa? Kalau istana boneka baru kita kejar nih. Jadi alhamdulillah tadi Pak Prabowo itu dia melakukan sebuah kebijakan yang luar biasa banget, yaitu menghapuskan utang-utang. Utang piutang para pelaku UMKM, petani dan nelayan. Tuh direalisasikan. Iya. Tujuannya adalah karena mereka. Jadi gini, tapi ingat ya, ini pelaku-pelaku UMKM, petani dan nelayan yang memang selama 10 tahun tuh sudah masuk dalam list penghapus utang, penghapusan buku piutang di bank himbara kita. Jadi bukan semua pelaku UMKM, enggak. Kebetulan memang jumlahnya lumayan besar. Ada 1 jutaan pelaku UMKM. Itu di Kepresnya itu kalau untuk institusi itu yang sampai yang sebesar 500 juta. Kalau individu itu 300 juta. Jadi itu diputihkan. Dulu kan bank itu bingung nih gimana cara mau diputihin. Nah, ini rata-rata pelaku-pelaku UMKM, nelayan dan petani yang kena kemarin korban gempa bumi, bencana alam, COVID, yang dia memang udah benar-benar udah nggak sanggup gitu. Oh ya, karena secara apa istilahnya kalau di debt collector atau mungkin di BI checking tuh udah merah, udah 5 ya. Kolektif apa sih istilahnya? Bener. Nah, artinya kalau mereka mau pengajuan lagi udah nggak bisa karena kena BI checking. Makanya kalau diputihin Pak Prabowo keren. Habis itu mereka bisa pengajuan lagi. Bisa on lagi lah. Artinya mereka diberikan kesempatan yang kedua lah untuk hidup. Yang bayarin siapa? APBN? Bank. Oh, bank. Banknya yang menghapuskan utangnya tuh berarti atas saran Pak Prabowo. Ya atas dasar Kepres. Teman kan begini. Selama ini kan bank butuh payung hukum kan. Iya. Nah, kan dia bingung gimana caranya asal main putih-putihin aja. Makanya dibuatlah payung hukumnya PP, peraturan pemerintah. Peraturan presiden, sorry. Perpres. Gitu. Dari istana Pak. Kurang lebih 1 jutaan pelaku UMKM. Alhamdulillah lah. Ya, nah itu bank udah ada, listnya udah ada daftarnya di bank. Tapi ini bukan, sekali lagi ya saya lurusin ya, ini UMKM yang dulunya ada kena bencana, kena COVID, memang udah benar-benar. Jadi ada ada dasar karena situasi urgent, emergency tertentu. Mantap, kita tunggu gebrakan-gebrakannya lagi. Siap nggak Pak Menteri nanti untuk update-update lagi mungkin kalau memang ada sesuatu. Anytime. Iya nggak? Buat Mas Dery. Siap. Jangan lupa kirim CV-nya. Iya, asik. Ini Diulilan di sini kayaknya asik jadi gimmick konten nih kayaknya. Nah, setuju nggak kalau saya masuk menjadi staf sus beliau nih kan track recordnya kan historinya mau staf umum, staf khusus. Boleh tanya lah sama Pak Teten Mas Duki sama Pak Sandiaga Uno ya. Gimana saya bantu beliau gitu. Pak Menteri. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Mohon doanya ayo ya. dong, kita support selalu nih. Media kita gerak lah buat Kementerian UKM nih. Kita kasih solusi.